Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pelajaran SKI minggu ini, kita masih melanjutkan bab 1, yaitu perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW pada periode Mekah. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai kebiasaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Kita juga membahas tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu, yaitu tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW selama periode Mekah. Terdapat 4 peristiwa-peristiwa penting yang akan kita bahas selama Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Apa saja? Yang pertama, ketika Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Habasyah atau Habsyi. Yang kedua, kita akan membahas Amul Huzni atau tahun duka cita. Yang ketiga, tentang Isra Mi'raj. Dan yang terakhir, hijrah ke Yastrib atau Madinah. Yang pertama yaitu hijrah ke Habasyah. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa ketika Rasulullah mulai berdakwah di Mekah kan kaum kafir Quraisy ini selalu saja menyiksa kaum muslimin, selalu membuat kaum muslimin menderita. Nah, semakin hari siksaannya semakin banyak, semakin gencar, semakin sering. Akhirnya Rasulullah meminta para sahabatnya untuk berhijrah. Rasulullah mendengar bahwa Raja Habasyah ini terkenal raja yang adil dan bijaksana. Akhirnya Rasulullah meminta kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Pada saat itu hijrah dibagi menjadi 2 rombongan. Rombongan yang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan, kurang lebih 15 orang, yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian rombongan yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, kurang lebih ada 101 orang, yaitu 83 laki-laki dan 18 orang perempuan. Nah, mereka ini hijrah sekitar tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian. Nah, pada saat rombongan yang pertama hijrah ini, rombongan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan ini disambut baik oleh Raja Habasyah. Siapa sih Raja Habasyah? Raja Habasyah itu bernama Raja Najasyi. Sebenarnya Raja Najasyi ini bukan pemeluk agama Islam, tapi dia terkenal sebagai agama yang adil dan bijaksana. Nah, disambut baik oleh Raja Najasyi, kemudian kaum kafir Quraisy dengar nih kalau kaum muslimin ini hijrah ke Habasyah. Akhirnya kaum kafir Quraisy merasa sakit hati karena apa? Karena Raja Najasyi ini memberi perlindungan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin dapat perlindungan, terus juga dapat bantuan bahan makanan dan sebagainya. Nah, akhirnya pada saat itu diutuslah nih 2 orang utusan kaum kafir Quraisy, yaitu siapa? Amr bin Ash dan Abdullah bin Rabi'ah. Nah, mereka berdua ini menghadap kepada Raja Najasyi. Mereka berkata kalau kaum muslimin ini orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka dan memeluk agama yang baru, yang bahkan kaum kafir Quraisy ini tidak tahu agama apa. Nah, terus 2 utusan kaum kafir Quraisy ini minta agar kaum muslimin dikembalikan ke Mekah, dikembalikan kepada kaum kafir Quraisy. Nah, Raja Najasyi nggak langsung memenuhi permintaan Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah ini. Nggak langsung memenuhi permintaan, nggak langsung mengembalikan kaum muslimin, enggak. Tapi karena Raja Najasyi ini terkenal bijaksana, dia bertanya kepada kaum muslimin. Dia bertanya, mengapa? Dia bertanya, kenapa sih meninggalkan agama nenek moyang kalian? Terus kenapa tidak masuk ke agamaku saja, kata Raja Najasyi. Nah, akhirnya kaum muslimin ini menjawab kalau kaum muslimin, kami dahulu itu orang jahiliyah, kami menyembah berhala,
memakan bangkai, berbuat jahat, dan lain sebagainya. Lalu datanglah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kaum muslimin, kami ini mengenal akhlak beliau, mengenal akhlak Nabi Muhammad yang mulia, jujur, selalu menepati janji, pemaaf. Kemudian Nabi Muhammad ini mengajak kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa, menyuruh kami berkata benar, bersikap jujur, adil, amanah, dan lain sebagainya. Terus Rasulullah juga melarang kami untuk berbuat jahat, melarang kami berkata kotor, memakan harta anak yatim, dan lain sebagainya. Akhirnya kami menerima ajakannya untuk memeluk agama Islam. Seperti itu penjelasan kaum muslimin kepada Raja Najasyi. Nah, mendengar penjelasan itu, akhirnya Raja Najasyi membiarkan kaum muslimin bertempat tinggal di Habasyah. Kemudian setelah itu Utsman bin Affan nih berkata kepada Rasulullah nih bahwa yang hijrah pertama ke Najasyi dan kedua orang kan ada dua rombongan nih yang hijrah. Rombongan pertama hijrah kan Rasulullah SAW nggak ikut. Rombongan kedua pun Rasulullah nggak ikut juga. Nah, Rasulullah berkata bahwa kalian ini berhijrah kepada Allah dan kepadaku, maksudnya kepada Nabi Muhammad. Jadi kalian mendapatkan kedua hijrah ini semuanya. Terus akhirnya Rasulullah jadi nggak ikut hijrah ke Habasyah, hanya para kaum muslimin saja yang hijrah ke sana. Setelah itu kemudian peristiwa yang kedua yaitu Amul Huzni. Apa sih Amul Huzni? Yaitu tahun kesedihan, tahun duka cita. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena di tahun itu Rasulullah SAW ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintainya. Dua orang yang menjadi sosok pelindung Rasulullah. Siapakah mereka? Yang pertama, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Abu Thalib ini sosok orang yang paling gigih dalam membela dakwah Rasulullah. Dia memberikan perlindungan, memberikan bantuan dengan sangat totalitas. Jadi Abu Thalib ini tuh benar-benar benteng yang melindungi dakwah Rasulullah. Pada saat Abu Thalib sakit, waktu sakitnya semakin parah, Abu Thalib ini pernah berpesan untuk selalu mempercayai Rasulullah SAW, selalu mendengarkan perkataan Rasulullah, mempercayai perkataannya, mendengarkan, mengikuti perintahnya. Niscaya kalian akan selamat, kata Abu Thalib ini. Nah, setelah Abu Thalib meninggal, Rasulullah SAW berkata, semoga Allah merahmatimu dan mengampunimu. Aku akan memintakan ampun untukmu, kata Rasulullah SAW. Nah, gak berselang lama dari meninggalnya Abu Thalib, orang kedua yang sangat dicintai Rasulullah SAW pun meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah, istri tercinta Rasulullah SAW. Siti Khadijah ini wafat di bulan Ramadan pada tahun ke-12 kenabian. Usia Siti Khadijah pada saat wafat itu 65 tahun. Nah, dengan meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, kemudian kaum kafir Quraisy ini semakin gencar, semakin gigih untuk mengganggu dan menyiksa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, untuk mengganggu dakwah Rasulullah SAW. Nah, jadi dua orang yang sangat dicintai Rasulullah yang meninggal dunia, yang meninggalkan Rasulullah, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW. Peristiwa penting yang akan dibahas selanjutnya yaitu Isra Mi'raj.
Kalian pasti sudah sering dengar kan Isra Mi'raj. Apa sih Isra Mi'raj? Isra Mi'raj ini kan dua kata, Isra dan Mi'raj. Isra itu kalau menurut bahasa artinya perjalanan malam. Nah, sedangkan kalau menurut istilah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana sih Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa itu Palestina. Kemudian kalau Mi'raj menurut bahasa apa Mi'raj? Mi'raj itu naik ke atas. Sedangkan kalau menurut istilahnya yaitu naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa Palestina ini menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Isra Mi'raj ini terjadi tepatnya pada malam Senin 27 Rajab setelah Rasulullah SAW pulang dari perjalanannya ke Taif. Sebenarnya Isra Mi'raj ini hiburan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesedihan Rasulullah. Kan tadi kita sudah membahas tentang Amul Huzni. Kesedihan Rasulullah ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintainya. Nah, dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Rasulullah menggunakan buraq ditemani oleh malaikat Jibril. Kemudian dalam perjalanan Rasulullah ini menuju ke atas, menuju ke Sidratul Muntaha, di setiap langitnya Rasulullah bertemu dengan para nabi. Jadi singgah kemudian dipertemukan dengan para nabi. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam dan Nabi Adam alaihissalam menjawab salam Rasulullah untuk menyambut kedatangan beliau. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit ketiga bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, sebelum Rasulullah menuju ke langit ketujuh ini, Nabi Musa alaihissalam menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu menangis? Nabi Musa menjawab, aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sesudahku yang masuk surga bersama umatnya. Dan lebih banyak jumlahnya daripada umatku yang masuk surga. Jadi maksud Nabi Musa itu Rasulullah. Jadi jumlah umat Rasulullah yang masuk surga ini lebih banyak daripada jumlah umat Nabi Musa. Kemudian setelah itu Rasulullah naik lagi ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setiap Rasulullah bertemu dengan para nabi terdahulu ini, para nabi terdahulu selalu mengakui nubuat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah naik lagi menuju Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempatnya para malaikat melaksanakan tawaf. Jadi di situ setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat yang tidak keluar lagi. Kemudian dari situ Rasulullah diangkat lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian pasti sudah mendengar hikmah dari Isra Mi'raj, yaitu Rasulullah SAW dan umatnya diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Yang pertama, Rasulullah ini diperintahkan untuk mewajibkan sholat 50 rakaat. Setelah itu Rasulullah kan turun ke bawah bertemu Nabi Musa alaihissalam. Nah, Rasulullah ini memberitahukan tentang perintah Allah ini, yaitu yang sholat 50 rakaat. Kemudian Nabi Musa berkata bahwa umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 rakaat. Sehingga akhirnya Rasulullah ini naik lagi ke atas untuk minta dikurangin, bahasa kitanya dikurangin. Akhirnya setelah bolak-balik naik ke atas sampai akhirnya diwajibkan hanya 5 waktu saja. Sebenarnya pada saat itu Nabi Musa masih memerintahkan Rasulullah untuk kembali minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah menjawab bahwa aku sudah sangat malu kepada Robku. Aku sudah ridho dan menerima perintah ini. Akhirnya
Beberapa saat kemudian terdengar suruhan, aku telah menetapkan kewajiban dan telah kuringankan bagi hambaku. Jadi akhirnya umat Rasulullah SAW diwajibkan untuk sholat 5 waktu dalam sehari. Peristiwa penting terakhir yang kita bahas yaitu hijrah ke Yastrib atau Madinah. Setelah peristiwa Isra Mi'raj tadi, ada satu perkembangan besar bagi kemajuan umat Islam nih, yang datang dari penduduk Yastrib atau Madinah. Mereka ini melaksanakan ibadah haji ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Nah, pada musim haji mereka ini datang meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pindah ke Yastrib. Kemudian terjadilah yang dinamakan Baiat Aqobah pertama. Jadi ketika musim haji tiba ini Rasulullah menggunakan kesempatannya untuk menyampaikan dakwah kepada jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru Arab. Di antaranya tuh ada orang-orang Yastrib yang dari suku Aus dan Khazraj. Nah, kedua suku ini sebelumnya memang sudah sering mendengar berita dari orang-orang Yahudi bahwa akan ada nabi akhir zaman yang segera datang. Kemudian pada musim haji tahun ke-11 kenabian, sekitar tahun 621 Masehi, 12 orang dari suku Aus dan Khazraj ini berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian mereka bertemu nih sama Rasulullah SAW di Aqobah atau Mina. Mereka ini menyatakan baiat atau sumpah setia. Nah, baiat itu kemudian dikenal dengan sebutan baiat Aqobah pertama atau perjanjian Aqobah pertama, atau disebut juga baiatun nisa. Kenapa disebut baiatun nisa? Nisa kan perempuan, karena di antara yang ikut baiat itu ada seorang perempuan yang bernama Afra binti Abid binti Sa'labah. Nah, apa aja sih isi baiat Aqobah pertama? Ada 6 pokok baiat Aqobah yang pertama. Yang pertama itu mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian mereka tidak akan mencuri, mereka tidak akan berzina, mereka tidak akan membunuh anak-anaknya, dan mereka tidak akan berbuat fitnah, dusta, dan curang. Serta yang terakhir, mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah SAW. Nah, ketika mereka pulang ke Yastrib, pulang ke Madinah, Rasulullah ini mengutus Mus'ab bin Umair untuk menyertai orang-orang Yastrib ini. Nah, Mus'ab bin Umair ini dapat tugas untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yastrib. Jadi agama Islam di Yastrib, di Mekah ini semakin bersinar, dan penduduk di Mekah ini semakin banyak, semakin berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Jadi akhirnya jumlah kaum muslimin semakin hari semakin bertambah. Selanjutnya pada tahun ke-12 kenabian, sekitar tahun 622 Masehi, datanglah lagi rombongan kaum muslimin dari Yastrib ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka sekitar berjumlah 75 orang, yaitu 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Orang-orang Yastrib ini menghadap Rasulullah untuk meminta diadakan pertemuan pada hari tasyrik di Mina. Nah, pada malam yang ditentukan, mereka keluar secara sembunyi-sembunyi menuju tempat Aqobah atau tempat melempar jumroh. Kemudian Rasulullah SAW datang bersama Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, akhirnya mereka mengadakan lagi perjanjian Aqobah yang kedua. Apa isi perjanjian Aqobah yang kedua? Yang pertama, penduduk Yastrib siap membela Islam dan Rasulullah. Yang kedua, penduduk Yastrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yastrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak keluarga mereka.
Kemudian yang terakhir, penduduk Yastrib siap menerima resiko dan segala tantangan. Nah, jadi setelah perjanjian Baiat Aqobah yang kedua ini, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah atau Yastrib. Meskipun proses hijrah Rasulullah dan kaum muslimin ini tidak semudah yang kita pikirkan, jadi tetap saja kaum kafir Quraisy ini menghalang-halangi Rasulullah dan para pengikutnya untuk hijrah ke Madinah. Nanti kita bahas pada bab selanjutnya. Sekian presentasi dari Ibu. Jika ada salah pengucapan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.